anak-anak kita akan belajar tentang masih di bab persamaan kuadrat, tetapi di sini kita akan membahas rumus jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di persamaan kuadrat sendiri kita akan belajar tentang bagaimana mencari akar persamaan kuadrat. Ini bisa dilihat di video part 1. Lalu menentukan jenis akar bisa dilihat di video part 2. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana mencari rumus jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Lalu menyusun rumus persamaan kuadrat dan menggambar grafik persamaan kuadrat. Kita fokus di mencari rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Seperti apakah konsepnya? Ketika kita punya persamaan kuadrat dengan bentuk umum AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0, ini mempunyai contoh 2X pangkat 2 min 9X plus 7 sama dengan 0, berarti di sini A-nya 2, B-nya min 9, C-nya 7. Lalu X pangkat 2 min 4 sama dengan 0, di sini A-nya 1, B-nya 0, C-nya min 4. Dan 2X pangkat 2 min 8X sama dengan 0, berarti di sini A-nya 2, B-nya min 8, C-nya yang 0, itu tidak ada. Nah, dari persamaan kuadrat ini itu dicari nilai X1 dan nilai X2 yang akan menyebabkan ini jadi 0. Dengan cara apa? Dengan cara faktorisasi, lengkapan kuadrat, dan rumus. Ini mungkin bisa dilihat di video part 1. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana ketika rumus dapat X1 dan X2 kita jumlahkan. Ini ada rumusnya menjadi min B per A. Jadi B itu dia yang nempel di X ini, min B per A. A itu yang nempel di X pangkat 2. Lalu rumus yang kedua, bagaimana ketika X1 kali X2 itu adalah C per A. Jadi kalau tadi nilai X1 tambah X2 min B per A, kalau X1 kali X2 itu C per A. Satu lagi, X1 dikurangi X2, ini akar D per A. D itu yang di video part 2, yaitu yang rumusnya B pangkat 2 min 4 AC. Jadi kalian silakan lihat untuk rumus D di video part 2 yang B pangkat 2 min 4 AC. Nah, misalkan saya punya persamaan kuadrat X pangkat 2 min 5X plus 6 sama dengan 0. Ini kalau dicari X1 dan X2 nya dengan cara faktorisasi berarti 6, lalu tengahnya min 5. Kita harus bisa mencari bilangan ketika dikalikan hasilnya 6, tetapi ketika ditambahkan hasilnya adalah min 5. Berarti bilangannya min 2 dan min 3. Jadi di sini min 2 kali min 3 itu plus 6. Tetapi min 2 ditambah dengan min 3 berarti min 5. Sehingga X min 2, X min 3. Nah, lalu X-nya sendiri menjadi kebalikannya. Jadi X-nya 2 dan X-nya 3. Nah, andai X1-nya saya misalkan 3 dan X2-nya saya misalkan 2. Ketika saya ingin mencari X1 tambah X2, berarti kita tinggal menjumlahkan 3 ditambah dengan 2. Ketika saya memisahkan X1-nya 3, X2-nya 2, berarti di sini 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, sebetulnya tanpa kita mencari dulu akar-akar yang ada di sini, kita bisa mencari X1 dan X2 pakai rumus yang tadi, yang ini. Nah, X1 plus X2 min B per A. Kita bisa menggunakan rumusnya ini. Jadi X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Dengan B-nya ketika di sini ini kan A-nya 1, bisa dilihat sini A-nya 1, B-nya min 5, B-nya min 5, C-nya 6, C-nya 6. Sehingga min B per A berarti min B-nya itu adalah min 5, berarti min 5 per 1. Min sama min itu jadi plus, berarti 5 bagi 1, 5. Ini hasilnya sama. Ketika kita mencari dulu X1, X2 ditambahin hasilnya 5, atau ketika kita menggunakan rumus langsung, dapat langsung hasilnya 5. Jadi yang ini kita bisa tidak cari, langsung ke sini. Langsung ke, dari sini A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Sehingga rumusnya jadi min B per A, jadi min 5 per 1. Karena A-nya di sini 1, 5. Sekarang gimana ketika X1 kali X2? Kalau X1 kali X2 berarti kalau di sini 3 dikalikan dengan 2.
Hasilnya adalah ini kan X1 nya 3, X2 nya 2. Ketika dikalikan 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, sebetulnya kita bisa menggunakan sama rumus yang tadi. Di sini kan tadi A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 6. Dapat dari sini. A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 6. Nah, X1 kali X2 itu dirumuskan dengan C per A. C-nya 6, A-nya 1. 6 bagi 1, 6. Sama dengan perhitungan yang ini X1, X2. Jadi kita bisa menggunakan cara yang ini langsung untuk mencari X1, X2, atau kita cari akar-akarnya dulu baru dikalikan. Nah, gimana ketika X1 kurangi X2? Ketika X1 kurangi X2 berarti 3 kurangi 2 hasilnya 1. 3 kurang 2 hasilnya 1. Nah, ini pun sama, kita bisa mencari dulu A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 6. Dapat dari sini 1, min 5, 6. Nah, D-nya sendiri rumusnya kan tadi B pangkat 2 min 4AC. Berarti B-nya di sini min 5, min 5 pangkat 2 kurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 6. Min 5 pangkat 2 itu adalah 25, berarti kan min 5 kali min 5. Jadi plus 25. Yang ini 4 kali 1 kali 6 itu adalah 24, sehingga 25 kurang 24, D-nya berarti dapat 1. Jadi untuk mencari D itu harus gunakan dulu rumus dengan menggabungkan ABC. Nah, X1 min X2 rumusnya adalah akar D per A. Berarti di sini akar, D-nya kan tadi didapat 1, jadi akar 1 dibagi 1, menghasilkan 1. Sama dengan cara yang ini. Nah, jadi anak-anak untuk mencari X1 plus X2, X1 kali X2, atau X1 kurangi X2, kita bisa mencari dulu akar-akarnya seperti ini, baru nanti ditambah, dikali, atau dikurang. Atau kalian bisa langsung menggunakan rumus. Untuk X1, X2, rumusnya min B per A, tinggal dicari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, untuk X1 kali X2, rumusnya C per A, lalu untuk X1 kali X1 kurang X2 itu adalah akar D per A. Oke, nah dari sini ketika saya punya soal seperti ini, X1 min X2 tambah 9 sama dengan 0. Tentukan X1 tambah X2, X1 kali X2, dan X1 kurangi X2. Nah, dari soal ini kita bisa menentukan A-nya adalah 1, A-nya ini 1, B-nya min 6, dan C-nya 9. Ini A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 9. Sehingga ketika mencari X1, X2, tadi rumusnya kan min B per A, berarti min, ininya min 6. Min 6, A-nya 1 per 1. Min kali min jadi plus, 6 bagi 1 menjadi 6. Ketika mencari X1 kali X2 adalah C per A. C-nya di sini 9, berarti 9 dibagi 1, berarti hasilnya 9. Lalu X1 kurangi X2, tadi kan mencari D dulu akar, B pangkat 2, berarti min 6 pangkat 2 dikurangi 4, 4 rumusnya A1, C-nya 9. Sehingga ini min 6 pangkat 2 itu kan 36. 4 kali 1 kali 9 pun 36. 36 kurang 36 menjadi 0. 0 dibagi A-nya adalah 1, ya hasilnya 0. Sehingga di sini dapat penjumlahannya dapatnya 6, perkaliannya 9, pengurangannya hasilnya 0. Oke anak-anak, ke contoh yang lainnya, dimana ketika ada soal seperti ini. 2x pangkat 2 dikurangi 6x kurangi 8 sama dengan 0. Dimana kita mencari bagaimana penjumlahan, perkalian, sama pengurangannya. Dari soal ini diketahui bahwa A2, B-nya min 6, C-nya min 8. Ini A-nya 2, B-nya min 6, C-nya min 8 sama dengan 0. Sehingga didapat X1 kali X2-nya min B per A, berarti min 6 per 2. Min kali min plus jadi 6 bagi 2, 3. Ketika kita mencari X1 kali X2 berarti C per A, berarti min 8 bagi 2, sehingga hasilnya min 4. Nah, untuk X1 kurang X2 sama rumusnya B pangkat 2, berarti ini min 6 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2 kali min 8. Nah, ini min 6 pangkat 2 kan 36, lalu yang ini min 4 kali 2 kali 8 berarti plus 64, karena ini min kali min jadi plus. Yang ini min
min 6 kali min 6, jadi plus 36. 36 ditambah dengan 64, sehingga hasilnya adalah 100. Jadi akar 100 10. Jadi yang ini hasilnya 100, akar 100 10 dibagi dengan AA-nya 2, 100 bagi 2, sehingga mendapatkan 5. Nah, jadi didapat di sini hasil penjumlahannya 3, perkaliannya min 4, dan pengurangannya adalah 5. Kita ke contoh yang lain, tetapi sebelum ke contoh yang lain, di sini ada bentuk simetri yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan atau perkalian akar-akar kuadrat. Di sini ada x1 pangkat 2 ditambah x2 pangkat 2, ini sama, jadi simetri itu maksudnya rumus ini sama dengan yang ini, x1 plus x2 pangkat 2 min 2 x1 x2. Jadi ketika kita mencari yang ini, ya kita bisa ubah dulu ke bentuk yang ini, bentuk x1 plus x2 pangkat 2 min 2 x1 x2. Tapi ketika x1 nya dikurangi dengan x2 pangkat 2, kita bisa bentuknya ke sini, jadi x1 tambah x2 dikali x1 kali x2, kurang x2. Nah, kalau x1 pangkat 3 kurangi x tambah x2 pangkat 3 menjadi x1 tambah x2 pangkat 3 min 3x1 x2 kali x1 tambah x2. Jadi ketika nanti dicari berapakah nilai ini, kalian harus ubah dulu ke sini, biar nanti yang ini kan ada rumusnya min b per a, ini ada rumusnya c per a, ini juga min b per a. Nah, untuk pengurangannya pun sama, bisa dirubah ke bentuk seperti ini, x1 min x2 pangkat 3 ditambah 3x1 x2 kali x1 x2. Tetapi dari keempat rumus ini yang sering digunakan, x1 pangkat 2 tambah x2 pangkat 2, kita bisa rubah menjadi x1 tambah x2 pangkat 2 min 2 x1 x2. Kayak contohnya, misalkan ada soal seperti ini, jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan dari x pangkat 2 dikurangi 5x tambah 7 sama dengan 0. Tentukan nilai berikut. Bagaimanakah x1 per x1 tambah 1 per x2 nya? Atau x1 pangkat 2 kali x2 tambah x1 kali x2 pangkat 2? Atau ini yang c nya, atau seperti ini. Oke, kita jawab satu persatu. Kita jawab yang a dulu. Di sini ketika punya persamaannya ini, berarti di sini a nya adalah 1, B-nya adalah min 5, dan C-nya adalah 7. Ini A-nya 1, lalu B-nya adalah min 5, dan C-nya adalah 7. Nah, di sini kita cari dulu X1 tambah X2. Rumusnya seperti yang kalian ketahui adalah min B per A. Berarti min, ini B-nya min 5, berarti min 5, A-nya 1 per 1. Min kali min plus 5 bagi 1, 5. Jadi X1 tambah X2-nya dapat 5. Lalu X1 kali X2 adalah C per A. C-nya adalah 7 di sini. A-nya adalah 1. Berarti 7 per 1. Jadi hasilnya 7. Jadi X1 tambah X2-nya 5. Tapi kalau X1 kali X2 setelah dimasukkan ke rumus adalah 7. Nah, gimana mencari 1 per X1 tambah 1 per X2? Nah, yang ini kita bisa samakan dulu penyebutnya. Kalau menyamakan penyebut kan kita kalikan X1 kali X2, X1 kali X2. Lalu yang atasnya berarti berubah, 1 kali X2 adalah X2, ditambah 1 kali X1 adalah X1. Jadi bentuk yang ini simetris dengan bentuk X2 tambah X1 per X1 kali X2. Kenapa kita harus rubah kayak gini? Karena yang ini kita sudah punya hasilnya. X2 tambah X1 itu adalah 5, jadi kita bisa tulis 5. X1 kali X2 adalah 7. Jadi 1 per X1 tambah 1 per X2 hasilnya adalah 5 per 7. Ini yang jawaban yang A. Untuk yang B seperti apa? Nah, yang B di sini kan X1 pangkat 2 kali X2 ditambah X1 kali X2 pangkat 2. Ini kita ubah dulu ke bentuk seperti ini. X1 X2. Jadi ini kan karena di sini ada X1 X2, X1 X2 saya keluarin X1 X2. Tapi di sini ada X1-nya pangkat 2, berarti kita bisa simpan di sini X1-nya. Biar ketika X1 kali X1 yang ini hasilnya sama dengan yang ini X1 pangkat 2. Nah, lalu di sini ada X2-nya yang pangkat 2, berarti tulis ini plus X2. Biar nanti ketika ini kali ini sama dengan ini. Jadi bentuk yang ini sama dengan bentuk yang ini. X1 X2 kali X1 tambah X2. Nah, ini kenapa seperti ini? Biar X1 kali X2 kan udah dapat hasilnya 7.
Tapi X1 tambah X2 hasilnya 5. Sehingga nanti kita tinggal kalikan 7 kali 5, hasilnya adalah 35. Sehingga jawaban untuk yang B adalah 35. Oke, kita ke yang C. Yang C ini yang dicari X1 tambah X3 dan X2 tambah X3. Jadi kita bisa kalikan satu-satu, X1 kali X2 berarti kan X1 X2. Lalu X1 kali 3 berarti 3X1. Lalu yang ini 3 kali X2, 3X2. Terakhir adalah 3 kali 3, 9. Saya ulang, X1 X2 itu dapat dari sini X1 kali X2, ini dapatnya. Lalu X1 kali 3 jadi 3X1. Lalu 3 kali X2, 3X2. 3 kali 3, 9. Nah, lalu kita ubah dulu, X1 tambah X2 tetap. Yang ini kita keluarkan 3-nya. Jadi 3, X1 tambah X2. Seperti ini. Ini 3-nya dikeluarin, simpan di depan. Ini X1, X2-nya simpan di sini, plus 9. Ini artinya kita faktorkan. Nah, kenapa ubah bentuk seperti ini? Biar ini X1, X2 kan udah ada 7. Dan X1 tambah X2-nya sudah ada 5. Sehingga kita masukkan X1, X2-nya 7, seperti ini. Lalu 3, X1 tambah X2-nya 5, seperti ini, tambah dengan 9, yang ini 9. Berarti hasilnya 7, 3 kali 5 itu 15, tambah 9. 7, tambah 15, tambah dengan 9. Berarti hasilnya adalah 31. Itu untuk yang C. Nah, lanjut ke yang D. Yang D itu adalah X1 per X2 ditambah X2 per X1. Nah, di sini, ini kan tadi seperti yang A, kita kalikan X2 kali X1, ini X2 X1. Atasnya ini X1 kali X1, berarti X1 pangkat 2, dan yang ini adalah X2 kali X2, X2 pangkat 2. Kalau tadi kan ini 1 kali X2, X2. Kalau ini X1 kali X1, jadi X1-nya pangkat 2. Yang ini X2 kali X2, jadi X2 pangkat 2. Nah, kenapa hasilnya seperti ini? Untuk X1 kali X2 kan ini 7, betul ini sudah 7, cuma ini dapat 11, dapat dari mana? Kita hitung dulu ini pakai rumus simetris yang tadi. Nah, yang ini X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2. Ini tuh sama dengan tadi X1 tambah X2 pangkat 2 min 2 X1 X2. Jadi yang ini, rumus yang ini sama nilainya dengan yang ini, X1 tambah X2 pangkat 2 kurangi 2 X1 X2, nilainya senilai. Nah, kenapa harus dibuat seperti ini? Biar X1 tambah X2-nya ini udah ada 5. Jadi makanya di sini jadi 5 pangkat 2. Dikurangi 2 X1 X2-nya itu adalah 7. Berarti kan 2 kali 7. 5 pangkat 2-nya adalah 25. 2 kali 7-nya adalah 14. Sehingga 25, ini 5 pangkat 2 kan 5 kali 5, 25. Ingat 5 pangkat 2 itu bukan 5 kali 2, tapi 5 kali 5. Nah, 5 kali 5, 25 min 2 kali 7, 14. 25 dikurangi 14, sehingga hasilnya 11. Nah, maka di sini didapat yang ini X1 plus X2 pangkat 2 sesuai perhitungan ini adalah 11, maka didapat 11 per 7. 7-nya dapat dari sini X1, X2, ini kan hasilnya 7, maka jadi 11 per 7. Oke, itu anak-anak contoh-contoh soal untuk yang menghitung akar-akar dari persamaan. Oke, anak-anak kita ke contoh soal yang lainnya. Di sini ada persamaan 4x pangkat 2 ditambah p min 14x tambah 7 plus p sama dengan 0. Mempunyai dua akar yang saling berkebalikan. Nilai p-nya adalah di sini didapat a-nya adalah 4, lalu b-nya p min 14 dan c-nya adalah 7 plus p. Nah, jadi b-nya P min 14 dan C-nya 7 plus P yang tidak ada X-nya. Karena di sini mempunyai akar yang saling berkebalikan, syarat akar berkebalikan itu di video tutorial saya yang kedua adalah X1 kali X2 sama dengan 1. Jadi ini syaratnya jika ingin berkebalikan. Nah, X1 X2 sendiri kan punya rumus C per A. Jadi tadi X1 X2 rumusnya C per A itu sama dengan 1 karena ingin berkebalikan. Nah, C-nya sendiri di sini diketahui 7 plus P. Jadi 7 plus P sama dengan P per A, A-nya 4 sama dengan 1.
Nah, ini 4-nya kita kalikan dengan 1, sehingga 7 plus P sama dengan 4. P-nya sendiri adalah 4, ini pindah ruas jadi kurang 7. 4 kurang 7 adalah min 3, atau ini maksudnya 7 tambah berapa yang hasilnya 4, berarti harus min 3, sehingga didapat P-nya harus min 3 agar dua akar ini berkebalikan. Gimana ketika ada contoh soal random yang seperti ini? Akar persamaan kuadrat X pangkat 2 min mx plus 6 sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lainnya. Nilai m-nya adalah, di sini a-nya adalah 1, ini x kuadrat, a-nya 1 berarti tidak ada apa-apanya. Lalu b-nya adalah min m, ini b-nya min m, dan c-nya adalah 6, c-nya 6. Nah, dari soal didapat bahwa akar persamaan ini adalah 3 kali akar yang lainnya, artinya x1 sama dengan 3x2. Jadi ini akar persamaannya 3 kali akar yang lainnya, berarti x1 sama dengan 3x2. Nah, dari x1 plus x2 kita kan punya rumus min b per a. Min b-nya adalah m di sini, karena min sama min jadi plus, maka di sini jadi m per a-nya 1. M bagi 1 adalah m. Nah, terus di sini karena x1 itu 3x2, maka x1 ini kita bisa ganti. Jadi 3x2 plus x2 sama dengan, ini 3x2 tambah x2, karena sama-sama x2 berarti bisa ditambahkan 3 tambah 1, jadinya 4. Jadi 4x2 sama dengan m, sesuai yang atas. Sehingga x2 sendiri adalah m dibagi dengan 4. Nah, sini m bagi 4. Ini adalah yang pertama, x1, x2. Sekarang x1 kali x2 sendiri kita punya rumus c per a. C-nya sendiri 6, a-nya 1. Jadi 6 bagi 1 adalah 6. Nah, sedangkan x1-nya sendiri itu adalah 3x2. Maka x1-nya kita ganti dengan 3x2. Jadi x1 yang ini kita ganti dengan ini, sama seperti ini kasusnya. Diganti 3x2 kali x2 sama dengan ini 3x2 kali x2. x2-nya ada 2, kalau dikali berarti jadi pangkat 2. Sehingga ini jadi 3x2 pangkat 2 sama dengan 6, atau x2 pangkat 2 sama dengan 6 bagi 3, berarti hasilnya adalah 2. Nah, 2 itu karena di sini ada pangkat 2, ketika pangkatnya hilang maka timbul akar, jadi akar 2. Jadi di sini kan x2 pangkat 2 sama dengan 6 per 3. 6 bagi 3 itu adalah 2, karena ini menghilangkan pangkat sehingga timbul akar 2. Nah, kita punya dua hal di sini. X2-nya adalah m per 4 dan x2-nya adalah akar 2. Sehingga kita bisa tulis seperti ini, x2 sama dengan x2. Yang satu kita ambil x2-nya gini, m per 4, yang satu lagi x2-nya ambil yang ini, akar 2. Jadi x2-nya akar 2, x2-nya adalah m per 4. Nah, sehingga m-nya sendiri adalah seperti ini. Kita hilangkan akarnya sehingga menjadi m kuadrat per 4 pangkat 2. Jadi ketika tadi kan kalau hilang pangkat timbul akar, berarti kalau saya hilangkan akar timbul pangkat. Jadi sini akar 2 sama dengan 2, ini m per 4 pangkat 2. Nah, sehingga di sini dapat m-nya dipangkatkan 2 adalah m pangkat 2, 4 pangkat 2, 16. Sehingga m pangkat 2-nya 2 kali 16, jadi 32. Nah, berarti kalau m pangkat 2, 32, kita hilangkan lagi pangkat 2-nya, sehingga timbul akar 32. Nah, akar 32 itu sama aja dengan 16 kali 2. Nah, akar 16-nya 4, 2-nya tetap, jadi 4 akar 2. Sehingga m-nya itu harus 4 akar 2, yang membuat persamaan ini menjadi 3 kali akar yang lainnya. Oke, mungkin panjang, anak-anak kalian bisa ulangi lagi video ini, melihatnya, sehingga kalian bisa lebih paham. Oke, anak-anak, itu tentang penjumlahan dan perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar lagi hal yang lainnya dari persamaan kuadrat. Terima kasih.